Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class. Today we are going to learn about to be. Oke, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan membahas tentang to be ya. To be is, am, are, was, were. Oke ya. Ya, lanjut. Oke, to be adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb dalam suatu kalimat. Ya, berfungsi sebagai kata penghubung, subject and object. Ya, jadi fungsinya sebagai penghubung antara subjek dan objek. Oke ya. Oke. Itu fungsi to be. Lanjut, next. Ya, to be dibagi menjadi dua bentuk. Oke, yaitu bentuk present sekarang, yang kedua bentuk past atau bentuk lampau. Oke, bentuk presentnya apa saja? Is, am, are. Oke, ini to be bentuk sekarang ya, bentuk present. Kalau bentuk lampaunya past, was, ya, dengan were. Oke ya. Ada perubahan to be dari bentuk sekarang menjadi bentuk lampau. Oke, kita lihat is berubah menjadi was lampaunya. Am berubah jadi was, oke ya. Are berubah jadi were. Oke ya, itu perubahan to be dari bentuk sekarang menjadi bentuk lampau. Is, am, are, was, were ini kita artikan adalah, berada, sedang. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas tentang penggunaan to be dalam kalimat. Yang pertama, rumus yang pertama, subject plus to be is, am, are, was, were, and then plus noun, kata benda. Oke, yang pertama ya. Subjek, to be bila bertemu dengan kata benda, ya, subjek, ditambah to be is, am, are, was, were, plus noun, kata benda. To be bertemu dengan kata benda, ini kita artikan adalah. Oke ya. Contoh. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. To be-nya mana? Am. Oke ya. Kata bendanya a teacher. Maka am di sini kita artikan adalah. Oke, I am a teacher. Oke ya. Saya adalah seorang guru. Oke, lanjut. You are a student. Ya, kamu adalah seorang pelajar. Oke ya. To be-nya are, where is nouns, mana kata bendanya a student. Maka are kita artikan adalah. Oke ya. I am a teacher, you are a student. Oke ya. Oke, paham ya? Oke. Oke, kita lihat keterangannya. To be is, am, are, was, were. Bila bertemu dengan kata benda noun, maka artinya adalah. Oke, cukup jelas ya. Itu fungsi to be yang pertama. Oke, kita lanjut. Yang kedua, fungsi to be yang kedua. To be bila bertemu dengan adverb atau kata keterangan, ini kita artikan berada. Oke, rumus. Subject plus to be is, am, are, was, were, plus adverb atau kata keterangan. Oke ya, ini rumus yang kedua ya. Ya, subjek ditambah to be is, am, are, was, were, ditambah adverb kata keterangan. Maka to be-nya kita artikan berada. Contoh, I am in Jakarta now. Saya berada di Jakarta sekarang. To be-nya am. Oke ya. Oke, bertemu dengan adverb ya, kata keterangan tempat. Mana kata keterangan tempatnya ini? In Jakarta. Oke ya. In Jakarta. Maka to be-nya kita artikan berada. I am in Jakarta now. Saya berada di Jakarta sekarang. Oke, contoh nomor 2. He was in Bali last week. Oke ya. Ini tensesnya past tense. Bentuk to be-nya lampau, was. Oke ya. Keterangan tempatnya in Bali. Maka to be was kita artikan berada. He was in Bali last week. Dia berada di Bali minggu lalu.
Okay, next. Number 3. My mother is in hospital now. Ibu saya berada di rumah sakit sekarang. Oke ya, to be-nya is. Ya. Adverb-nya ya, kata keterangan tepatnya in hospital. Maka to be kita artikan berada. Oke ya. Oke, itu fungsi to be yang kedua. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi saya ulangi. Fungsi to be yang kedua, to be bila bertemu dengan adverb, maka kita artikan berada. Oke, kita lanjut. Fungsi to be yang ketiga, to be bertemu dengan adjektif kata sifat, maka to be sendiri tidak mempunyai arti. Jadi nggak usah kita terjemahkan, nggak usah kita artikan to be-nya bila bertemu dengan adjektif kata sifat. Nah, ini rumusnya, subject plus to be is MR was word plus adjektif kata sifat. Oke ya. Jadi nggak usah diterjemahkan to be ini ya, karena bertemu dengan kata sifat adjektif. Contoh, she is fine, dia baik-baik saja. Oke ya, ini adjektifnya nih, fine. To be-nya is, nggak usah diterjemahkan is-nya. He is very clever, dia sangat pandai. Adjektifnya ini, oke ya, clever. I'm not feeling well, ya, saya lagi kurang sehat. Oke ya, to be-nya am. Oke ya. Oke, jadi once again, to be bertemu dengan adjektif, to be-nya nggak usah diterjemahkan. Oke ya, jadi tidak mempunyai arti. Oke, itu fungsi to be yang ketiga. Oke, sekarang yang terakhir, fungsi to be yang keempat, to be bertemu dengan kata kerja bentuk ing. Ini kita artikan sedang. Oke ya. Ya, rumus subject plus to be is MR was word plus verb ing atau kata kerja bentuk ing. Ya, subjek ditambah to be is MR was word ditambah verb ing kata kerja bentuk ing. Maka kita artikan sedang. Contoh, I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Oke ya. Kata kerjanya bentuknya teaching, ya to be-nya am. Ya, ini to be bertemu kata kerja bentuk ing, maka kita artikan sedang. Oke ya, I'm teaching English now. You are studying English now. Kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke ya, to be-nya are bertemu kata kerja bentuk ing, studying, kita artikan sedang. He is listening to music now. Ya, dia sedang mendengarkan musik sekarang. My father is working in the office now. Ayah saya sedang bekerja di kantor sekarang. Oke ya. Oke, working. Ini verbnya verb ing. Ini to be-nya is. Oke ya. Oke. Jadi to be bertemu dengan kata kerja bentuk ing, kita artikan sedang. Oke. Cukup jelas ya apa yang saya terangkan. Jadi fungsi to be jadi ada 4 ya. Nah, ini harus kita praktekkan ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for joining my class. See you next time.